Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, kali ini kita akan membawakan pelajaran PKN dengan materi meneladani sikap kebersamaan dalam musyawarah. Nah, sebelum kita masuk pada inti materi tersebut, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran dalam memahami materi, agar materi juga yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang baik untuk kita. Nah, mungkin bisa ketua kelasnya memimpin doa dan teman-temannya mungkin bisa mengikuti ketua kelasnya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Oke, mungkin Bapak bisa berdiri agar semuanya dengar suara Bapak, dan mungkin bisa lihat Bapak yang di bagian belakang. Oke, kita melanjutkan materi minggu lalu, yaitu meneladani sikap kebersamaan dalam musyawarah. Nah, Bapak kan cuma menjelaskan kemarin itu apa itu meneladani sikap kebersamaan dalam musyawarah. Sekarang Bapak akan menjelaskannya kembali agar anak-anakku dapat mengerti dengan yang kita jelaskan dan dapat mengingat kembali materi tentang minggu lalu. Oke, di sini meneladani sikap kebersamaan dalam musyawarah, yaitu apa sih itu meneladani, apa itu sikap, apa itu kebersamaan, dan apa itu musyawarah. Oke, meneladani itu adalah kita mengikuti, sedangkan sikap itu adalah perilaku kita. Kebersamaan adalah suatu kelompok dalam bermusyawarah. Nah, bermusyawarah ini adalah suatu tujuan yang ingin dituju, kemudian kelompok itu bergabung menuangkan isi pikiran mereka terhadap sesuatu yang ingin dicapai tersebut. Oke, kita masuk pada bagian A-nya. Sebelum itu Bapak mau tanya, kalian tahu nggak apa itu musyawarah? Siapa yang tahu di sini? Yang tahu berdiri. Oke, ketua kelas silakan berdiri. Nah, baik. Itu juga salah satu contoh dari musyawarah. Oke, Bapak akan jelaskan. Musyawarah itu adalah suatu pembentukan kelompok yang dimana kelompok itu memiliki suatu tujuan dan didiskusikan secara bersama. Nah, pada bagian A-nya itu kalian bisa dapat melihat di buku kalian masing-masing adalah menghargai perbedaan pendapat. Nah, karena kita ini sebagai manusia itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda, maka dari itu pendapat dari temannya kita dalam bermusyawarah itu harus kita menghargainya. Nah, kemudian pendapat itu kita saring apakah pendapat itu bisa berfungsi pada tujuan kita tersebut. Nah, kemudian yang kedua ialah mengutamakan kepentingan kelompok. Nah, kepentingan kelompok ini yang seperti Bapak bilang tadi, kalian itu memiliki suatu tujuan dalam berbentuk kelompok. Nah, misal kelompok di sebelah sini, mereka memiliki tujuan yaitu membuat dana kelas, konsepnya itu dengan merah putih, begitu, dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, itu mengutamakan kepentingan kelompok itu seperti apa? Kita harus sering menghargai, menerima pendapat orang lain. Nah, kemudian ketiga, menerima keputusan bersama. Jadi, apapun yang diangkat oleh keputusan dari suatu kelompok tersebut, itu harus kita terima dengan senang hati. Kenapa? Karena kelompok itu telah disepakati karena keputusan itu telah disepakati oleh kelompok, serta keputusan itulah yang menjadi tujuan dalam kelompok tersebut. Nah, contoh, kalian kelompok satunya itu membina kelas dengan tema kemerdekaan. Kemudian kelompok dua itu membina kelas inginnya itu dengan
ciri khas apa ya, hutan-hutan begitulah, dengan alam begitu. Nah, jadi kelompok sebelah itu mengutamakan yang namanya Dena kelas dengan bertemakan pahlawan. Nah, jadi kita mengambil keduanya ini terus digabungkan, kemudian kita memilih dari kedua ini. Jadi suara yang terbanyak itu yang menjadi suatu keputusan bersama. Nah, yang itulah kita ambil dan kita jadikan Dena kelas ini. Nah, itu sebagai contoh kecil. Adik-adik itu semua anak-anak saya yang saya cintai dan saya banggakan. Kemudian yang terakhir itu mengutamakan persatuan dan kesatuan. Nah, jadi apapun keputusan yang kita telah dapatkan dari sebuah permusyawarahan, nah itu kita akan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Kita tidak boleh berpecah belah setelah adanya keputusan tersebut. Nah, nanti jadinya kalau seumpama kalian berpecah belah, kita tidak terima ya dengan keputusan mereka. Ternyata itu keputusan itu sudah kita ambil dan sudah menjadi suara tertinggi, begitu. Ada yang tidak terima, berarti itu tidak mengamalkan poin keempat ini, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Nah, jadi bagaimana Pak harusnya? Nah, harusnya itu kita menerima persetujuan apapun itu yang menjadi keputusan tersebut. Nah, contohnya lagi seperti tadi tentang Dena kelas, itu adalah contoh sederhana. Setelah kita memilih Dena kelas dan menjadi persetujuan untuk semuanya, maka kita harus tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan kita. Jadi tidak ada pemecah belahan antara persetujuan sebelah dengan persetujuan kelompok sebelah. Nah, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Nah, ini setelah mendapatkan keputusan, kita harus menerima dengan senang hati, kan begitu. Dan terus kita tidak boleh ceng-cengan sama teman lain. Jadi kita harus menerima senang hati keputusan yang ada. Nah, kemudian keputusan itu kita terapkan dan kita terima dengan rela dan sukarela begitu. Oke, mungkin sekian materi yang Bapak bisa jelaskan. Mungkin minggu depan boleh kita bagi kelompok untuk bermusyawarah. Nah, sedangkan ini Bapak hanya menjelaskan contoh-contohnya tentang permusyawarahan tersebut. Minggu depan mungkin materinya itu tentang permusyawarahan. Ada yang disebut dengan bermusyawarah, nanti Bapak akan bagi kelompok dan Bapak akan berikan temanya, kemudian dimusyawarahkan kepada teman kelompok. Mungkin ada yang bertanya tentang bagaimana mungkin kegiatan kedepannya, silakan. Oke, baik. Jika tidak ada, mungkin Bapak cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.